bangkit nyatakan damai yang besar, damai yang besar. Yesus, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, bangkit nyata. Yesuslah Raja, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Amin. We praise you Lord. Kita mau lebih lagi bersorak-sorai. Oh haleluya. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Amin. Berkatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Yes. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa,
selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna, yes. Tuhan kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Amin, amin, haleluya. Haleluya. Beri sorak-sorai yang mulia untuk Tuhan kita yang hidup. Amin. Amin. Tuhan kita memang perkasa. Amin. Tuhan kita dahsyat, dialah Alfa dan Omega. Saudara tahukah Anda, kalau saudara dan saya sekarang ini di tempat ini berdiri sekarang ini bukan karena kebetulan, tapi Tuhan telah memilih kita semua specifically untuk ada di tempat ini. Amin. Kita mau bersorak-sorai, kita terus mau memuji Tuhan. We want to give praise and worship to Lord. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Yes, Lord. Kau telah memilihku sebelum
celah, jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bersela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Jadikan ku bait-Mu. We want to worship You, Lord. Oh, jadikan ku bait-Mu, jadikan ku mesbah-Mu. Oh, jadikan ku bait-Mu, izinkan ku menyembah Kau, menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau,
Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang layak dipuji. Kami menyembah Engkau. Kami mengucap syukur karena Engkau baik buat kami. Engkau mengampuni kami, Engkau membebaskan kami, Engkau menyembuhkan kami. Engkau pakai kami untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau bicara kepada kami dan kami berdoa supaya firman yang akan ditabur akan membangun dan merubah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anda bisa lihat kanan kiri, katakan God bless you, berikan salam. Haleluya. Yes, yes, puji Tuhan. God is good. All the time. Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda yang join online juga selamat datang, selamat hari Minggu. Dan hari ini khususnya saya ingin menyambut kita punya leaders dari gereja Orlando City Blessing. Di tengah-tengah kita ada Andreas Marpaung, bisa silahkan berdiri, haleluya. Dan juga ada Pak Yohanes Salim, puji Tuhan, haleluya. God bless you, God bless you. Oke, puji Tuhan. Masih ada lagi beberapa yang dari Florida, mungkin mereka akan datang yang kebaktian jam 11 kali ya. Puji Tuhan. Dan kalau ada saudara yang baru pertama kali datang di sini, bisa lambaikan tangan sebentar. Kami ingin menyambut Anda. Puji Tuhan, ada saudara, God bless you, God bless you. Katakan sama-sama, Tuhan berkati Anda semua. Hari ini saudara, hari ini adalah hari di mana kita melanjutkan, kita punya komitmen Sunday dan di mana kita itu merayakan sebagai Celebration Sunday. Amin. Celebration Weekend. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Celebration Weekend karena kita akan bersama-sama celebrate pekerjaan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Amin saudara. Minggu lalu sudah saya sampaikan mengenai apa yang kita lakukan, yang sedang kita lakukan di sebelah, yaitu mengenai training center yang nanti saudara bisa melihat update-nya, progresnya di dalam video. Dan saya senang sekali bahwa sekarang kita bukan hanya gali-gali dan compacting the land, tapi kita sudah mulai membangun tembok di sebelah selatan supaya nanti kita mempersiapkan supaya bisa membangun fondasinya. Amin saudara. Are you happy? Excited? Nah saudara, minggu lalu saya tahu nggak banyak, ada saudara yang mungkin miss, nggak hadir, dan saya ingin beritahu, saya ingin share visinya di mana kita ini membangun training center itu untuk apa, saudara? Kenapa sih kita membangun training center? Yang pertama secara singkatnya aja, saudara, karena visi dan mandat yang Tuhan berikan. Tuhan berikan kita visi, amin saudara. Dan untuk apa kita membangun training center? Kita membangun training center yaitu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan tentunya sesuai dengan namanya training center, kita ingin melatih jemaat, melatih saudara, dan melatih orang-orang yang akan datang nanti bergabung dengan gereja kita supaya bisa menjadi garam dunia dan terang dunia. Amin saudara. Dan yang berikutnya kalau saudara tanya, kenapa sih membangun sekarang? Oh ada gambarnya ya, ya ini saudara. Oh lihat saudara, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Lalu kalau ada orang yang bertanya, kenapa membangunnya sekarang? Sekarang ini kita ini udah kekurangan tempat, saudara. Sudah kekurangan tempat, buat children ministry kekurangan, buat staff kekurangan, saudara. Dan bukan hanya karena perlu tempat, tapi saya mau ingatkan bahwa kita ini punya visi dan Tuhan berikan visi untuk kita untuk bisa menangkan banyak jiwa. Amin, saudara. Dan kalau ditanya, kapan gedung ini akan jadi? Coba saudara tanya sama saya, kapan pastor?
Tahun depan jadi, saudara. September 2024, training center sudah akan jadi. Haleluya, haleluya. Jadi saudara, mungkin ada saudara yang minggu lalu berhalangan hadir, saudara akan masih ada kesempatan, ada opportunity untuk bermitra dengan Tuhan. Amin saudara. Bermitra dengan Tuhan, kita perlu tahu bahwa investment yang terbaik, jangan salah ngerti saudara, investment, katakan investment. Investment yang terbaik adalah investment di dalam kerajaan Tuhan. Investment yang terbaik ialah investment waktu kita menanam benih untuk pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Dan saudara, sebentar lagi kita akan membawa kita punya persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Dan saudara, kalau saudara minggu lalu nggak hadir, hari ini Asyir sudah siap untuk membagikan kartu ini saudara. Saya ingin jelaskan singkat aja, lalu kita akan berdoa. Coba saudara bisa kalau yang minggu lalu nggak hadir dan saudara ingin ikut ambil bagian, saya mau beritahu kepada saudara siapa yang perlu ikut ambil bagian dalam fundraising atau capital campaign ini. Saudara, yang pertama-tama saudara saya ingin beritahu, yang pertama-tama ialah kalau Anda menyebut Gereja City Blessing Walnut ini adalah rumah tempat Anda berbakti, Anda perlu ambil bagian. Ya, if you are visiting, Anda datang sini, Anda bisa berdoa, Anda mau memberi juga boleh, Anda mau berdoa, mendoakan, itu yang kita butuhkan, saudara. Dan kalau Anda mau mungkin memberi one time gift juga boleh, tapi yang pertama-tama, saudara, untuk kita sebagai keluarga Tuhan yang memiliki visi yang Tuhan berikan untuk assignment di Walnut ini, saudara. Amin. Dan kalau Anda ada saudara yang mau ikut ambil bagian, bisa angkat tangan saudara, Asyir dengan cepat akan membagikan kartu ini. Bisa angkat tangan saudara. Bisa angkat tangan sebentar, di sebelah sana juga ada, puji Tuhan ada. Oke, alright. Mungkin ada perlu penanya juga, saudara. Ini adalah waktu yang luar biasa di mana seperti di dalam buku Esther, pasal yang keempat, ayat yang ke-14 mengatakan Tuhan ini pakai Esther pada saat itu ya. Dan Mordekai waktu itu berbicara, dia berbicara dalam bahasa Inggrisnya itu bagus sekali saudara, for such a time as this. Jadi pada masa-masa sekarang ini, pada masa-masa ada banyak goncangan, pada saat-saat di mana kita dengar perang dan deru perang dan kekacauan, bukan hanya di Middle East, tapi di mana-mana banyak sekali kekacauan, bahkan di Amerika sendiri, hanya ada satu yang tidak bisa digoncangkan. Amin saudara. Yang tidak bisa digoncangkan itu hanya satu, yaitu kerajaan Tuhan. Jadi kalau kita mau enggak tergoncangkan, kita mesti melekat kepada pekerjaan Tuhan dan kerajaan Tuhan, the kingdom of God. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, kalau saya bisa dengan cepat aja membawa ini, menjelaskan mengenai komitmen pledge ini, mungkin ada saudara yang bertanya, apa sih maksudnya? Maksudnya itu kita mau membuat pledge. Apa itu pledge? Pledge itu adalah janji iman. Janji iman yang kita sebagai jemaat untuk berjanji kepada Tuhan untuk ikut ambil bagian dalam waktu 3 tahun. Jadi dari waktu sekarang ini sampai tahun 2026 kita ambil bagian. Kita membuat komitmen, misalnya Anda mau kasih sebulan berapa ya. Kita ambil bagian bersama-sama saudara. Dan kenapa pledge? Karena saudara kita dananya itu butuh 6,8 juta dolar, kita sudah ada 2 juta, kita masih perlu 4,8 juta. Banyak apa enggak saudara? Banyak saudara, 4,8, tapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan kita semua ambil bagian, tidak ada yang mustahil.
Karena apa saya katakan demikian? Anda lihat aja sejarahnya. Gereja kita di sini sudah berapa properti yang kita berdasarkan kasih karunia Tuhan, kita nggak punya kemampuan, tapi karena kita berjalan dengan iman, kita bisa beli Claremont, kita bisa beli gereja di Colton, kita bisa beli gereja di Walnut yang sekarang ini. Dan kalau saudara lihat track record-nya, itu adalah kesaksian demi kesaksian demi kesaksian. Amin. Jadi firman Tuhan mengatakan kesaksian Kristus adalah roh nubuat. Roh nubuat maksudnya jadi apa yang sudah terjadi Tuhan akan lakukan lagi. He will do it again. Saya nggak dengar, He will do it again. Jadi bedanya apa dengan training center ini? Nggak ada bedanya. He will do it again. Dia akan lakukan lagi, yang penting kita ambil bagian. Waktu kita ambil bagian, saudara, berkatnya sesuai dengan waktunya Tuhan sendiri, dia akan berkati pakai saudara kita semua dengan luar biasa. Bukan hanya berkat keuangan, saya percaya, tapi berkat yang lebih daripada keuangan, bahkan berkat yang nggak bisa dibeli dengan uang. Jadi itu saudara, kenapa pledge? Karena untuk supaya prosesnya ini nggak terhambat, kita mau apply loan dari bank. Sebetulnya saudara, kita sudah dapat verbal approval. Sudah dapat verbal approval, tapi mereka ini mau tahu, ini kita bilang sama mereka bahwa kita akan ada pledge, ya, fundraising, janji iman selama 3 tahun. Dan mereka akan lihat, saudara. Puji Tuhan, saudara, karena kita punya track record yang baik, jadi kita kalau mau apply loan juga gampang, saudara. Oh, kok saudara biasa-biasa aja. Kita mau apply loan ini gampang, saudara. Amin, saudara. Tapi lebih daripada itu, kita berdoa supaya kita loan-nya nggak lama-lama, saudara. Oke, di sini ada komitmen card ya untuk pledge. Dan Anda kalau lihat di halaman yang berikutnya di sini ada satu pernyataan yang mungkin kalau bisa di zoom di sini ya. Yes, I will arise and build. Saya akan bangkit dan membangun. Di sini ada kira-kira gambaran aja. Anda kalau memberi seminggu menyisihkan misalnya $10 itu 1 tahun $480, 3 tahun $1.440, saudara. Dan saudara bisa bayangkan kalau Anda memberi misalnya $480 seminggu misalnya ya, dalam waktu 3 tahun itu bisa 75.000, saudara. Perhatikan dengan baik. Are you listening? Perhatikan dengan baik. Tidak ada pemberian yang terlalu kecil. Tidak ada pemberian yang terlalu besar. Jadi saudara, jangan saudara pikir, wah butuhnya 4,8 juta, saya mau kasih sekian-sekian, apa artinya? Saudara, Tuhan Yesus sendiri melihat persembahan yang diberikan oleh seorang janda, dan dia bilang, wah orang ini memberi lebih banyak daripada orang-orang yang lain, karena dia memberi semuanya yang ada padanya. Are you with me? Are you excited? Can we celebrate? Jadi nggak ada pemberian yang terlalu sedikit, nggak ada. Kita mesti tahu, kita sama-sama berkorban, amin. Dan nggak ada pemberian yang terlalu banyak, saudara. Jadi saudara pikir, wah kalau saya memberi sekian-sekian ini kebanyakan, ini buat apa ini ya, gereja nanti bisa pakainya hambur-hambur. Enggak, saudara. Kita adalah gereja yang ada 2 macam audit. Audit yang internal dan juga ada audit yang eksternal. Jadi kita minta orang lain untuk audit gereja kita. Jadi secara keuangan kita ini punya pertanggungjawaban. Amin, saudara. Dan nggak sembarangan kita pakai uang, apalagi untuk pribadi, itu tidak ada di dalam sejarah gereja City Blessing. Nggak ada, saudara. Jadi Anda bisa lihat di halaman yang berikutnya di sini, my 3-year commitment. Anda tolong bisa tulis nama saudara, alamat, supaya kita bisa kontak. Just in case kalau ada kekeliruan atau Anda mau rubah, kantor kita akan memberikan surat atau follow up supaya Anda bisa konfirmasi. Dan Anda pilih di sini bisa ada one time gift atau annually 3 tahun atau bisa setiap bulan ya. Anda bisa juga bisa memberikan aset atau stok whatever, saudara. Nah, saya ajak saudara untuk bisa
Betul-betul sebetulnya kalau dibilang mendoakan, saya sudah sampaikan dari kira-kira 2 bulan yang lalu ya. Kita doakan. Jadi kita percaya Tuhan sudah bicara kepada saudara. Amin. Dan di halaman yang terakhir, di sini dituliskan, all commitments will be kept confidential. Jadi apa yang saudara isi di sini, kita akan menjaga confidentiality, nggak akan diumumkan secara publik, nggak saudara, confidential. Katakan confidential. Nah, bagaimana Anda bisa memberi? Ada 3 macam cara. Yang pertama bisa bank withdrawal. Kalau Anda mau otomatis diambil dari bank account saudara, Anda bisa lakukan demikian. By the way, this is better. Karena apa saudara? Karena yang kedua, Anda juga bisa memberi pakai credit card. Tapi kalau memberi kredit pakai credit card, kita di gereja ada fee-nya yang kita mesti bayar ke bank. Dan kalau Anda mau memberi pakai automatic bank withdrawal, itu tolong nanti minggu depan Anda bisa sertakan voided check. Ya, am I too fast? Enggak ya? Oke. Dan saya mau tambahkan kalau Anda memberi dengan credit card, please, Anda memberi, you give responsibly. Maksudnya, jangan Anda tulis-tulis aja, lalu Anda keuangannya Anda harus bayar interest credit card. No, jangan begitu saudara. Anda bisa pakai credit card, tapi memberi dengan tanggung jawab, Anda bertanggung jawab kepada Anda sendiri. Are you with me? Alright. Lalu yang ketiga, Anda bisa kirimkan cek atau set up online bill pay, ya, atau online giving juga bisa. Semua informasinya ada di sini. Alright, ini adalah waktu di mana kita sama-sama bersukacita. Bayangkan saudara, selama ini training center sudah terhambat cukup lama, saudara, karena permit ini dan itu, plus COVID lagi, saudara. Tapi sekarang ada percepatan yang luar biasa Tuhan lakukan. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sebagai gereja lokal, jemaat lokal, kami mengikuti visi yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami semuanya ya Tuhan, anak muda, orang tua, bahkan anak-anak kecil sekalipun menangkap visi ini dan ingin ambil bagian ya Tuhan di dalam training center. Dan Tuhan, saat ini kami pertama-tama kami akan membawa persembahan persepuluhan kami ke dalam rumah Tuhan. Sambil kita berdoa, saya ingin ingatkan kepada saudara bahwa pledge atau pemberian kita untuk training center ini itu bukannya perpuluhan saudara. Bukan perpuluhan kita sama-sama berkorban. Kita sama-sama memberi above and beyond 10%. Kita memberi dengan sukacita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami saat ini membawa semuanya ini. Persembahan perpuluhan dan persembahan untuk training center. Dan aku berdoa untuk Engkau pakai semua jemaat-Mu ya Tuhan. Yang sudah membuat janji iman supaya Engkau berkati mereka, supaya kita semua bisa menepati janji iman yang sudah kami lakukan kepada Engkau. Berkati umat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua umat Tuhan yang percaya berseru dengan semangat, amin. Haleluya. Bisa membawa ke kotak persembahan di depan. Dan Anda juga bisa memberi online, teks, cek, atau Zelle. Haleluya. Praise the Lord. Yes, yes. Haleluya. Ya. God. God is good. Haleluya. Sebentar lagi kita akan lihat video announcement sambil Anda yang masih membawa persembahan Anda. Tapi ini
Di benak saya ini ada banyak titipan announcement, saudara. Pikir Tuhan supaya nggak ada yang terlewat. Tapi yang satu ini nggak akan bisa terlewat, saudara. Karena Pastor Tom ulang tahun 60 tahun hari ini. Dan saya dengar-dengar ini semua kita diundang selesai kebaktian makan bersama di kafe. Haleluya. Katakan sama-sama 3, 2, 1, Happy Birthday Pastor Tom. Dan tentunya kalau kita akan makan sama-sama, yang masak tentunya ya bukan Pastor Tom lah. Yang masak tentunya ya istrinya. Thank you Pastor Rosa, katakan sama-sama. Oh, jemaat yang setia. Katakan sama-sama, jemaat terima kasih. Nah, saudara, ada video announcement dan nanti saudara juga lihat salah satunya ialah Progress Training Center ya. You ready, Garrett? All right. Hello City Blessing Church, we are excited to have you this morning and we want to give a special welcome to those of you who are here for the very first time. My name is Abby and I'm here to give you today's Sunday announcements and updates. First, we want to highlight what an amazing last 2 days we have had for our North America Leadership Conference here at our Walnut campus. A great amount of leaders, ministry members, and pastors from City Blessing churches across North America were here in attendance. It was our first time doing it, and I hope all of you who attended were very blessed. Let us continue to be equipped and grow as we serve the kingdom of God. Next, I want to give you a weekly building update. Praise the Lord, we have started the south retaining wall, which needs to go in before the foundation. It will take about 3 to 4 weeks to complete, and also this is where we need volunteers. We need about 30 people on the updated date of Saturday, November 18th, to help us water seal the new retaining walls so that we can backfill and put the foundation in. More details are to come. And we also want to thank you for the new crew on site, MK Builders. They are responsible for the retaining walls and foundation. And overall, we want to thank you for praying and for your faithful support for the training center project. Next, speaking of prayer, here at City Blessing, we believe that we are all called to pray and intercede. Join us weekly every Wednesday for Bahasa Indonesia and Thursday for English as we have our midweek prayer gathering led by our leaders and pastors. It is in person here at the Walnut campus from 7 p.m. to 8 p.m. Lastly, we want to announce a special date for a special guest speaker on November 19th. Pastor Che-an will be here at our Walnut campus for the 11 a.m. service. Pastor Che-an and his wife Sue are the founders and senior pastors of Harvest Rock Church in Pasadena, California since 1994. And Pastor Che is also the founder and president of Harvest International Ministry. He will be here for a timely message, so save the date. And lastly, 2 quick reminders. 1, do not forget to adjust your clock next week for daylight savings. Let your family, neighbors, and carousel members know. And 2, we want to let you know that Christmas is around the corner and preparations are already happening. Ask your campus leaders and pastors on how you can be involved. This year, we will have night services, which includes concert indoors and a festival outdoor. Saturday, December 23rd and Sunday, December 24th. Both will be in English and both will be the same event. All right, that's all for me for this week's announcement. Thank you so much for tuning in and hope you have a blessed Sunday. Kalau minggu depan daily saving time, kayaknya nggak perlu diumumin lah ya. Supaya datang
1 jam lebih pagi. Kalau yang bulan April tuh perlu diumumin. God is good, amin saudara. Saya nggak tahan lagi, udah nggak sabar ini ingin mendengarkan firman Tuhan yang sudah ditaruh dalam hatinya Pastor Maruli Tua Lumban Gaul. Siapa beliau? Beliau adalah Ketua Umum Sinode City Blessing, seluruh City Blessing di Indonesia. Yang kalau minggu lalu saya katakan ada 70, minta maaf saya salah saudara, sudah ada 71. Sebentar lagi 72 dan akan terus berkembang. Saya kenal beliau ini udah 25 tahun lebih saudara, kira-kira dalam waktu itu kita waktu mulai kirim kontainer ke Indonesia, ini beliau adalah orang yang di lapangan saudara. Orang yang di lapangan untuk menghadapi semua tantangan, kesulitan. Dia yang menjalankan semuanya ini, puji Tuhan. Jadi Pastor Maruli, dia menikah dengan Florence Simorangkir dan dianugerahi 2 orang anak. Yang pertama Michelle, yang kedua Luigi. Puji Tuhan, dan Pastor Maruli ini dia mengembalakan gereja Jakarta City Blessing di buildingnya kok saya lupa, Central Park, di mana Pastor Marganti Sihite adalah gembala seniornya. Jadi saya mengucap syukur sekali apa yang dia lakukan selama menjabat sebagai Ketua Sinode City Blessing di Indonesia. Accomplishment-nya banyak sekali saudara. Anda akan mendengar dan akan bukan hanya mendengarkan firman Tuhan tanpa kenyataan, tapi ada kesaksiannya. Amin saudara. Ayo saudara kita bangkit berdiri. Berikan sambutan yang hangat untuk Pastor Maruli Tua Lumban Gaul. Kemarin beliau memberikan kesaksian. Apa yang baru sebagian yang kemarin dia bagikan, wah bahkan Pastor Eric aja yang nanti jam 11 akan bicara. Saudara, nanti jam 11 kita ada Pastor Eric Butler ya. Jadi saudara, kalau Anda bisa saya undang untuk stay, untuk kebaktian yang kedua, pasti diberkati saudara. Dia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan waktu Pastor Maruli memberikan kesaksian, Pastor Eric aja terharu dan dijamah Tuhan. So powerful. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Pastor Maruli. Thank you. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat Pastor Paul, Pastor Joyce, seluruh tim penggembalaan, all the pastors, Pastor Tom, Pastor Rosa, Pastor Dion, dan seluruh full-time staff di Los Angeles City Blessing, tim kepemimpinan di tempat ini, semuanya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatan bisa berbagi dan menyampaikan firman Tuhan. Nggak ada hal yang lebih baik daripada selalu bekerja dan membawa isi hati Tuhan. Saya memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu itu kira-kira 25, hampir 30 tahun yang lalu. Dan saya ingat sekali pada saat itu ada sebuah pertanyaan. By the way, saya lulus dari latar belakang banking accounting dari Universitas Indonesia. Saya lulus nggak asal-asalan, artinya saya kuliah baik-baik. Ya. Kemudian karena image di Indonesia orang jadi pendeta itu sudah tidak ada pilihan lain. Tapi saya tahu bahwa saya dilatih, saya dimuridkan, saya diajar. Prosesnya panjang. Dan ada banyak hal yang mungkin orang-orang, rekan-rekan saya yang seangkatan pada saat itu, saat ini mereka ada dalam posisi yang cukup baik di Indonesia. Dan pada saat itu mereka bertanya dan sedikit
apa kalau bahasa Jawanya ngenyek gitu ya. Ngerti ya? Saya harap bahasa Indonesia saya bisa dimengerti. Gitu ya. Kenapa memilih itu? Ya, singkat cerita saya cuma jawab, kalau saya kerja di banking industry yang menggunakan semua potensi saya adalah banking industry. Kenapa nggak saya kasih ke Tuhan? Dan ini yang membuat saya bertumbuh, yang menemani saya bertumbuh dalam perjalanan rohani saya. Tadi Pastor Paul sempat mention, saya nggak punya background sekolah logistik, urusin containers. Saya nggak pernah punya background mengerti tentang bagaimana proses bill of lading, certificate of origin, segala macam. Tapi satu hal yang saya tahu dan saya selalu dilatih dan diletakkan di dalam pikiran dan hati saya adalah tidak ada kata no di dalam kerajaan Tuhan. Saya selalu setiap hari, setiap minggu, setiap ketemu orang yang memuridkan saya dan katakan cuma ada kata ya dan amin. Itu menempel berpuluh-puluh tahun, mengkristal di dalam jiwa saya. Sewaktu saya berjalan dan melakukan tugas dan tanggung jawab, dan sewaktu diminta menjadi memimpin sinode, itu nggak gampang. Itu sebuah pergumulan. Tapi apakah pada saat itu saya langsung bilang iya? Saya rasa saya juga manusia. Saya membutuhkan perenungan. Tetapi nggak pernah ada kata no. Selalu ada kata yes dan amin. Disuruh pergi kemanapun, yes dan amin. Apapun resikonya, yes dan amin. Apapun tanggung jawabnya, yes dan amin. Itulah kekristenan kita yang seharusnya. Saudara tahu the greatest killer in the world for Christian itu bukan penganiayaan, bukan penindasan, bukan ketelanjangan, bukan ketakutan, bukan kelaparan. Tapi the greatest killer yang terjadi di dalam gereja dan rumah Tuhan adalah kenyamanan. Ketika banyak orang Kristen tidak mau lagi bergerak. Dan saya udah tahu kok nanti arahnya akan ke sana. Saya udah tahu. Berita tentang pemuritan saya udah tahu. Nggak usah ajarin saya. Tapi banyak orang Kristen tanpa sadar, mereka menguburkan potensinya, lalu memendamnya, dan mereka tidak pernah sampai kepada panggilan tertinggi yang telah Tuhan tetapkan sewaktu Ia menciptakan kita. Haleluya. Baru pembukaan. Saudara, saya kasih judul 318. Di Indonesia terkenal 212. 214. 405. Anda tahu Alkitab mencatat 318. Saya khotbah nggak banyak-banyak. Karena makin banyak ayat, biasanya yang dengerin makin ngejelimet. Saya satu ayat saja cukup. Setuju ya? Tapi jangan didiskon. Minimum requirement-nya 1. Amin? Kita masuk. Ini dia. Kejadian 14 ayat 14. Dikatakan ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih. Katakan pada kanan kiri Anda, terlatih. Ya ini orang yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar, katakan mengejar. Musuh sampai ke Dan. Satu ayat. Terlatih, lahir di rumah, dan bisa digerakkan. Siapa mereka?
Orang yang lahir di rumah, orang yang dibesarkan, orang yang dipersiapkan. Mereka orang-orang yang lahir generasinya setelah Abraham. Orang yang datang ke rumah Tuhan, lalu apa yang harus saya lakukan? Mereka bukan orang-orang yang tanda kutip punya sosial status yang baik. Mereka orang-orang yang mengikuti Abraham, hamba-hambanya, lalu mereka lahir di rumah, dibesarkan dengan nilai. Dibesarkan dengan pembentukan karakter. Mereka dilatih untuk berkorban bersama-sama. Dunia punya one for all for one. Gereja punya covenant. Amin. Sampai di sini Anda masih baik-baik saja? Amin. Ada dua prinsip penting. Terlatih dan lahir di rumah. Bicara murid, murid harus terlatih dan dilahirkan. Terlatih dan dilahirkan. Mengapa pemuridan menjadi sangat penting dalam kerajaan Allah? Karena kerajaan Allah terus bergerak. Bergerak dan dibutuhkan murid yang mengembangkannya. Bukan para pendatang. Bukan orang-orang yang mengambil kesempatan. Tapi mereka adalah orang-orang yang mau mengambil tanggung jawab. Murid merupakan orang-orang yang progresif dan aktif. Kenapa? Karena Injil yang menjadi kekuatan Allah sifatnya invasif. Dia akan terus bergerak. Dia akan terus bergerak. Semakin dihambat, dia akan terus merambat. Semakin dianiaya, dia akan semakin berkembang. Karena itu sifat daripada Injil. Tapi dibutuhkan murid-murid yang mau bergerak. Bukan waktu ada kejadian lari. Diam di situ. Resikonya apa? Mati. Kenapa jadi murid harus tanggung? Amin. Jadi murid jangan tanggung. Sekali pikul tanggung jawab, pikul. Ada gedung nggak nanti di sebelah? Ada. Siapa yang tanggung jawab? Ya murid. Kalau bukan murid nggak akan. Saya udah lihat. Saudara menggembalakan jemaat itu oke. Biasa. Kalau ngambek dibujuk. Tapi kalau udah dibujuk juga nggak sembuh-sembuh. Ya agak sedikit di-exercise. Ditegasin. Take it or leave it. Don't play-play. Jangan main-main. Kenapa saya dibesarkan dengan nilai itu? Jadi orang Kristen, iya, enggak. Disuruh doa ya datang. Disuruh lepasin orang yang sedang terikat, ya datang. Usir setan, bukan diusir setan. Bahaya. Mesti dirapikan semuanya. Dan itulah sifat daripada gereja Tuhan seharusnya. Hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, murid harus progresif. Tapi permasalahannya gimana jadi murid? Kita sudah bilang, oh saya ikut kelas pemuridan. Itu kelas. Tuhan Yesus nggak bilang sama murid-muridnya, hehehe, saya mau bikin kelas pemuridan. Ada yang mau ikut? Enggak. Yesus datengin satu-satu. Kamu tukang ikan. Ngapain kamu di situ? Udah ikut saya. Kan kira-kira begitu. Untung saya bukan Yesus. Kamu pemungut cukai. Apa kerja kau di sini? Kau ikut aku lah. Bagian finance murid-murid Yesus. Perlu nggak? Perlu. Murid bisa kacau kalau nggak ada yang ngatur keuangan. Bahasa Latinnya sak carpe dewe. Seenak-enaknya aja nggak bisa. Dan hari ini Anda tahu bahwa
Mencari kerajaan Allah bukanlah sesuatu yang sulit, tetapi memerlukan ketekunan untuk menggalinya. Dalam kerajaan Allah dibutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kecakapan. Katakan sama kanan kirinya, kompetensi dan kecakapan. Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Proses pencarian dan pembelajaran itu kita kenal dengan proses pemuritan. Apakah Anda datang ke sini, tiba-tiba Anda datang, apalagi Anda yang datang dari saya sana ya, yang satu frekuensi dengan saya. Orang-orang dari timur atau orang-orang dari Batak sana kan, Anda tahu ya, mukanya agak keras-keras gitu ya. Kayak Gajah Mada tuh. Anda kalau ke Jakarta, lihat patung atau ke Bali sana ada lihat patung Gajah Mada, muka itu kayak gitu tuh. Rahangnya kayak saya gini modelnya. Agak keras. Gitu dengar gereja main musik, gereja apa ini? Begitu mulai bahasa roh, kata kasana, apalah ini? Berapa banyak kayak gitu. Tapi tahukah Anda bahwa kita dilatih? Kita diajar untuk mencari Tuhan. Kita dilatih bagaimana rasanya penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana mengenal janji-janji Tuhan. Saudara, sampai lebaran berikutnya, kalau Anda nggak pernah dilatih, Anda nggak akan pernah mengerti bagaimana Tuhan bergerak. Bagaimana menanggapi dan meresponi firman Tuhan. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang apa? Yang dapat dipercayai. Dapat apa? Dipercayai. Permasalahan sekarang, mau di Indonesia, mau di belahan dunia mana, sulit mencari orang yang dapat dipercayai. Seharusnya di gereja banyak stoknya. Saudara tahu, tadi saya sampaikan menggembalakan jemaat itu oke. Tapi menggembalakan gembala itu nggak oke. Kenapa? Jurusnya harus beda. Jadi harus punya sesuatu yang berbeda. Apa yang berbeda? Ya hidup kita. Saya bukan manusia sempurna. Percayalah, Superman is dead. Wonder Woman pass away. Apalagi Spider-Man. Yang ada tinggal sekarang super team yang hidupnya dilihat oleh orang-orang di luar sana dan orang-orang di seputaran saudara-saudara seiman. Kita semua super team di sini. Amin. 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 Pertanyaan agak berat ini. Saya biasanya kasih ke gembala-gembala kalau masuk diklat. Sebelum mereka lulus, saya tanya dulu. And who is your spiritual father? Bicara pemuritan, raising up the next generation, preparing the next generation. Saya cuma kasih tahu sama Anda. Kita perlu dibapai. Saya bisa begini nih, ada bapaknya. City Blessing bisa besar, ada bapaknya. Nangkep maksud saya sampai di sini? Jadi pertanyaannya jangan yes doang. Jawablah dalam hatimu, siapa bapak rohani saya? Ini udah kayak DPR di Indonesia. Setuju, setuju. Oke. Oke-nya apa? Pertanyaannya sekarang ini, who is your spiritual father? Kenapa? Karena dialah yang akan menaungi engkau di hari-hari pertempuranmu. Di saat engkau berjalan, ia sedang melihat engkau, mendoakan engkau. Sekarang nggak ada Kristen independence. Kemarin kita belajar Kristen profesional. Dapat certified Christian gitu ya.
Biasa ujung-ujungnya pada maut lah itu. Orang yang mau benar-benar, gak perlu profesional amat. Yang penting dituntun roh Tuhan. Saya kasih sedikit testimoni. Mau dengar testimoni? Mau yang levelnya ngeri-ngeri sedap? Atau yang ringan-ringan aja? Kalau Anda mau dengar yang ngeri-ngeri sedap, hari ini saya mau katakan Anda sangat menyesal. Karena kemarin saya menyaksikannya di leadership. Kalau tahun depan ada leadership, ikut leadership. Anda akan dengerin. Jadi sekarang yang ringan-ringan aja. Saudara, nggak mudah. Kita ada 71 tadinya waktu saya mulai memimpin, itu sekitar 50-an. 3 tahun terakhir kita growth. Satu persatu itu harus dikunjungi. Waktu saya dilantik, saya coba mendengarkan isi hati para gembala. Sudah tahu kalau udah dengerin input, itu hati kita harus besar. Loh, saya nggak takut. Kenapa? Karena saya murid. Yang biasa, saya terbiasa diomongi baik-baik, oke. Nggak baik-baik juga oke. Anda tahu pernah rasanya di rebuke? Yang rasanya biji mata mau copot itu? Saya udah lewati itu. Bahkan dihardik sampai hampir ganti kulit pun Iya, Anda mungkin tertawa, tapi itu proses yang saya alami. Satu hari saya dibilang, kamu mau full time, kamu berdoa dulu. Itu saya lulus, saya bilang, ini saya sarjana loh dari Universitas Indonesia. Anak Indonesia mimpi kuliah di situ. Saya kepleset masuk situ. Karena dulu saya nggak kepengen kuliah. Saya mau jadi tentara. Saya nggak jadi. Saya ABCD. Abri bukan, cepak doang. Tahu ya? Lihatnya potongannya sok-sok tentara gitu loh. Saudara, waktu kita kunjungin, saya belajar untuk bisa dipercayai. Jalan. Kita kunjungi hari ini. Saudara, kalau pergi saya tanya, pastor gerejanya di mana? Oh, nanti begitu udah sampai di Makassar, pastor kasih tahu ya. Oh iya, saya bilang. Berapa jam lagi? 6 jam lagi. Oh, puji Tuhan. Udah sampai sudah sampai pastor. Oh, tenang pastor. Itu masih perlu. Pastor mau jalan kaki apa naik mobil? Saya tanya, pastor punya mobil? Enggak, pastor. Oke, saya bilang, kita jalan kaki. Bener, pastor? Wah, saya baru tahu ada City Blessing di ujung sana. Waktu saya tanya, kalau jalan kaki berapa? Ya kalau mulai jam 8 ya jam 9 malam lah baru nyampe. Jam 8 pagi, 9 malam. Kalah doa keliling. Saya bilang, ada nggak kendaraan yang bisa kita pakai? Ada pastor, punya pendeta gereja sebelah, bisa disewa? Bisa pastor. Saya yakin Bapak Ibu di sini ngerti yang namanya Suzuki Jimmy. Zaman dulu tahu ya, kecil, compact kayak kotak sabun. Saya segini. Saya masuk, tutup. Saya bilang, pastor ini bisa jalan nggak? Ya bisa lah pastor. Ini 4-wheel drive dan ini kendaraan terbaik di daerah ini. Oh puji Tuhan. Kita jalan, memang lebih pendek. 3 jam sampai. Tapi saudara tahu, miringnya itu tanah tuh bisa saya pakai sejengkal. Saya bilang, pastor, ini medannya gini. Ya begini, pastor. Ingat ya, terlatih dan harus mengerti. Itu murid loh. Jangan ngeluh. Banyak orang Kristen gak bertumbuh karena ngeluh. Golongan itu dikatakan golongan denyinyiren.
kerjanya nyinyir aja. Nangkep ya, jalan. Singkat cerita kita sampai. Saya udah sampai. Saya nggak lihat ada gereja. Di tengah hutan. Sungainya besar. 100 meter mungkin lebarnya. Mana gereja kita? Itu pastor. Saya belajar. Kalau orang Indonesia nunjuk itu udah deket. Itu paling sejam 2 jam lagi. Tapi kalau jarinya ngetril ke atas gitu, itu pastor, oh, itu berarti di balik awan sana. Ya kita jalan. Jalan. Dia tahu saya mulai capek. Pastor tenang. Jemaat udah bawa kuda. Kuda mana sih bilang? Saya pikir kuda seperti di Amerika tinggi besar. Lah kudanya sama saya gedean saya. Pastor naik aja sih lihat mana pelananya. Can you imagine 50 cm jalanan atasnya dinding gunung, kirinya jurang. Saya disuruh naik. Saya bilang, Pak, saya ini baru dilantik. Suruh naik. Jangan sampai bikin RS dipercepat. Saya duduk di mana pokoknya. Pastor naik aja. Nanti kuda ini nganterin sampai gereja kita. Kuda ini sudah terlatih. Jalan dan saya bilang nggak bakal. Saya bilang saya nggak akan naik. Mendingan berhari-hari saya. Saya masih punya anak, punya istri. Waktu pergi nggak pamit sampai begitu kan? Yes. Tapi di sana ada murid-murid. Ada murid-murid yang tahunan nggak dikunjungi. Saya juga kaget. Waktu saya nyampe, kasih firman Tuhan. Mereka sungguh-sungguh responnya. Oh, seperti orang yang haus dan lapar. Saudara, saya ngintip, kok belum pulang? Jangan harap hotel mewah di sana. Amerika punya bintang 5 doang. Di sana bintang 1000. Memandang bintang semua ke langit. Nggak ada yang lebih indah dari itu. Masuk. Tapi ada murid-murid. Murid-murid yang setia. Hari ini mereka tetap setia. Sekarang gerejanya udah nggak di atas gunung. Pastor, kita perlu pindah. Kenapa? Ya pindah biar lebih gampang dijangkau. Yang kedua, nggak muat. Harus pindah. Kita perlu sekolah, pastor. Oh, kamu sebutin aja. Saya mah seneng dengernya, saya catet. Kapan dan dari mana hasilnya? Ada, benar. Gak usah takut, saya bilang. Kalau gembala kita ngunjungin jalan kaki, sekarang udah gak jalan kaki lagi. Mereka naik motor sekarang. Kemarin ditunjukin kan? Motornya. Mereka naik motor. Tapi saya harus bilang, kalau gak ada jiwa nambah, motor saya tarik. Loh, murid itu harus punya objektif yang jelas. Right? Kekristenan kita ada objektifnya. Jadi orang Kristen ada tujuannya. Masuk proses pemuritan ada tujuannya. Bukan cuma sekedar memenuhi nomenklatur Alkitab. Ah, pusing kan bahasanya? Cuma memenuhi persyaratan-persyaratan Alkitab. Telah ditetapkan, jadikan murid. Oh ya saya murid, lah muridnya kayak apa toh? Murid itu ya harus siap. Amin. Salah satu proses yang paling fundamental dari proses pemuritan menggunakan formula tadi 2 Timotius 2 ayat 2. Hasilnya apa? Role model. Orang yang ditiru, yang jadi guru, digugu dan ditiru. Jadi ada orang yang diteladani, diperhatikan, ditiru. Kalau yang jadi guru, hati-hati Anda yang memuridkan orang. Karena impartasi nggak ada filternya. Hati-hati.
Tapi permasalahannya sekarang siapa yang memuridkan kita? Jangan semuanya satu jemaat rame-rame bilang saya dimuridkan oleh Pastor Poltan atau Pastor Tom. Yesus aja cuma punya 12. Plus 1 pengkhianat. Hati-hati, dalam pemuridan juga bisa muncul pengkhianat. Nah sekarang pertanyaannya siapa? Oh saya dimuridkan langsung oleh Tuhan Yesus. Ingat, Yesus sudah tidak buka lagi pendaftaran pemuridan. Anda harus bertemu dengan orang-orang yang sudah dimuridkan dan mampu memuridkan. Perhatikanlah hidup mereka. Karena inilah amanatnya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Coba berani gak bilang kanan kiri? Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Kenapa pada bagian ini Anda mukanya mesem? Ketahuan ya kartunya. Perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Setelah lahir baru, siapa yang sudah lahir baru di sini? Anda ngerti ya lahir baru? Ini pertanyaan yang saya kasih kepada gembala-gembala. Pastor, apa itu lahir baru? Seharusnya gembala-gembala bisa langsung jawab ya. Sekarang kita tes. Anggap aja ini diklat. City Blessing. Siapa yang sudah lahir baru? Penuh Roh Kudus. Dibaptis air. Bukan dipercik. Apalagi disembur. Ditenggelamkan. Ada? Atau belum? Kalau belum, datang. Kalau saya nggak salah, baptisan masih di situ, Saudara. Anda cepat-cepat berenang di situ. Masuk. Kalau belum, kalau udah jangan. Itu kuburan massal. Iya, manusia lama kita di situ dikuburkan, ditinggalkan di situ. Kita harus melanjutkan perjalanannya, jadi murid. Tujuan akhir sebuah proses pemuritan adalah menjadikan seseorang menjadi pemimpin, bukan pengelola. Kenapa saya bisa ada di sini hari ini? Saya dilahirkan, dilatih, diciptakan, digembleng untuk jadi pemimpin. Prosesnya nggak gampang. Bayangkan kalau kekristenan kita tidak ada proses pemuritan. Sama seperti tim musik tanpa arahan. Saya kasih contoh yang paling gampang. Pemain keyboard, pemain gitar, pemain drum, dan pemain bass. Nggak ada worship leader. Mereka semua main seenak-enaknya aja. Yang sana maunya mainnya kelepang. Nah gitu ya. Yang main bass cuma gitu. Yang ini main pokoknya suka-sukanya aja. Yang ini karena pakai earphone, I just go do it. Kira-kira nyambung nggak? Nggak enak. Harus ada worship leader yang bilang, jadikan aku. Wah itu lagu legend sekali. Jangan manggut-manggut, di Indonesia udah nggak dinyanyiin. Ganti. Itu lagu wes tuwe. Banyak lagu-lagu Indonesia yang baru-baru. Menyembah Tuhan fokus. Tidak bermaksud menyinggung. Nyindir. Saudara, dilatih jadi pemimpin, bukan pengelola. Anda datang sini bukan pengelola. Anda pemimpin. Tapi saya udah tua. Saya udah cukup umur. Hey, stop. Tidak ada yang terlalu tua dan tidak ada yang terlalu muda. Orang muda perlu figur untuk mereka melihat. Orang yang masih muda, yang tua perlu lihat yang orang muda. Kenapa? Semangatnya. Fokus utama dalam proses pemuritan itu adalah dilatih. Perilaku kita, sikap kita, karakter kita, emosi kita. Apakah kita masih nggak bisa kontrol emosi? Atau kalau marah, semua isi kandang disebutin?
Ada yang kayak begitu. Ada yang gak bisa kontrol emosinya. Tanda kutip orang Kristen. Katakan sama kanan kirinya, biasanya orang Kristen. Ngeri. Makanya banyak orang akhirnya gak mau ketemu Tuhan karena ngelihat orang Kristen yang tidak memberikan contoh, yang karakternya gak dibentuk, yang perilakunya gak pernah digesek. Jadi apa pemuritan itu? Ini yang saya simpulkan selama saya dimuridkan lebih dari 3 dekade. Jawabannya cuma ini. Tolonglah orang lain menjadi sukses, maka Anda akan menjadi sukses. Sukses dalam hal apa? Dalam mengenal firman Tuhan. Dalam mengenal panggilan Tuhan. Berhasil. Mengerti apa yang Tuhan mau. Sewaktu Tuhan berjalan, kita tahu kira-kira sewaktu Roh Kudus mengalir, kita tahu kira-kira apa yang harus dilakukan. Sewaktu ada kebutuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu peran kita di dalam gereja lokal. Sehingga di dalam rumah Tuhan tidak ada pengangguran. Amin. Sehingga semua murid aktif melayani. Walaupun hanya bagian traffic marshal. Oke Pak, masuk Pak, perlu Pak. Kelihatannya memang gak ada dalam Alkitab, tapi posisi itu dibutuhkan. Ketika ada jemaat yang bawa stroller overloaded dengan segala bawaannya. Nggak ada pengangguran di rumah Tuhan. Role model merupakan jawaban dari ketiga fokus utama kita. Dalam pemuritan, di mana orang lain lebih mudah untuk belajar ketika ia juga melihat contoh yang nyata. Tadi, guru digugu dan ditiru. Itu falsafah dan budaya Indonesia yang baik. Elia dan Elisa adalah contoh yang sukses. Elisa melihat semua tindakan yang dilakukan oleh Elia. Mulai dari tantangan yang dihadapi oleh Elia sampai pada akhir hidupnya di mana ia berhasil meneruskan tongkat estafet kepada Elisa. Mau sampai kapan kita masih diam, gak ada orang yang memuridkan kita? Di awal-awal kekristenan saya dilatih untuk bangun pagi. Sama orang yang muridin saya. Baca firman. Lakukan. Apakah sudah sempurna? Jauh dari sempurna. Tapi saya masih lakukan proses itu. Semua yang dilakukan Elia dan Elisa dalam pelayanannya memiliki pola. Anda bisa lihat di 1 Raja-Raja 17. Paulus dan Titus melakukan dan memberi diri untuk disunat. Kenapa? Karena lihat contoh. Nah, kita simpulkan. Amsal 22 ayat 6 dikatakan begini, latihlah orang muda sesuai dengan jalannya, maka ketika ia menjadi tua, ia tidak akan menyimpang dari jalannya. Dalam Amplified Version dikatakan, train up your child in the way he should go. Lihat yang tanda merahnya. Teaching him to seek God. Murid mesti belajar cari Tuhan. Kenapa? Karena frame-nya sudah tadi. Matius 6, 33. Cari Tuhan. Dan dia harus mampu memaksimalkan semua talenta dan kemampuan yang diberikan. Saya kasih contoh. Kalau tiba-tiba kebaktian satu ini, Indonesian Service ini, banyak orang Indonesia datang ke sini. Tiba-tiba bangku ini penuh atas bawah. Terus masih ada orang di sana. Apa yang akan Anda lakukan sebagai murid? Kasih bangku, kasih kursi, itu courtesy yang baik. Tapi kalau tiba-tiba bertambah terus, apa yang harus Anda lakukan? Loh, kita percaya ini tuayan besar. Mengalir.
tuaian raya. Hari ini di kuarter pertama di City Blessing Indonesia kita membaptis lebih dari 200 orang seluruh Indonesia. Di kuarter kedua, nanti bulan Januari kami akan laporkan, akan ada lebih banyak lagi. Hari ini Anda akan menemukan di ujung gunung sana, kemarin kita sudah tunjukkan. Nggak ada sungai, nggak ada laut, ya di drum juga jadi. Pernahkah Anda dibaptis di ember plastik? Anda mungkin tertawa, but it happened di City Blessing. Di atas gunung sana, daripada telepon dulu, Pak Ketum, tolong kirim drum yang besar. Saudara, keburu Yesus datang, nggak sempat dibaptis dia. Apa yang ada? Tak ada rotan. Oh, haleluya. Saya senang masih banyak jemaat yang mengerti. Tak ada rotan, akar pun jadi. Tidak mengurangi esensi makna daripada firman Tuhan, kita bisa melakukannya. Yes. Amin. Kalau ini penuh, Anda mau lakukan apa? Berarti kan harus dimitigasi, harus di-assist mereka. Mungkin kita susun bangku ke sana, lalu siapa yang mau ngerjain? Full time staff. Oh, mereka kaki di kepala, kepala di kaki, udah habis tangan. Nggak bisa. Perlu murid. Perlu murid. Untuk menyambut tuaian raya itu perlu murid. Nggak ada masalah dengan tuaiannya. Yang bermasalah itu para pekerja. Kenapa? Karena di dunia kita mengenal ada pekerja yang males, ada pekerja yang mau upahnya besar doang, tapi kerja nggak mau. Bahasa Latinnya magabut. Tahu? Makan gaji buta. Hei, di gereja nggak boleh ada magabut. Nggak boleh ada pengangguran. Anda harus aktif bekerja. Oh, haleluya. Lalu apa yang perlu diajarin sebagai murid? Katakan sama kanan kirinya, hore, ini yang terakhir. Saudara, ingat, apa yang perlu diajarkan? Murid perlu mengetahui tujuan yang pasti. Setuju ya? Saya mau mengambil tanggung jawab ini, saya punya tujuan yang pasti. Tujuan yang pasti yang ditetapkan oleh Alkitab. Matius 28, preaching the gospel. Yang kedua, kita perlu mengetahui amanat yang jelas. Amanatnya sudah jelas. Saudara, kalau militer kasih perintah, itu dikatakan begini. Kalau mereka mau operasi militer, perintah sudah jelas. Wah, itu pakai dibentak dikit, jelas. Itu udah nggak boleh nanya lagi. Nggak boleh lagi, tapi ini gimana? Itu udah pasti. Dikeluarin deh. Kita sudah jelas. Amanat sudah jelas. Pergi dan jadikanlah semua bangsa murid. Bukan pengikut. Itu amanatnya. Udah jelas. Nggak bisa ditawar. Harga mati. Anda yang ngerti bahasa Belanda bilang inkrah. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Beritakan Injil, lalu sampaikan kepada mereka. Setelah itu, ambil bagian untuk mereka bisa melakukan hal yang sama. 2 Timotius 2. Saya ikuti mulai dari minggu pertama, Pastor Tom khotbah, Pastor Dion, Pastor Paul. Saya kebagian minggu terakhir, saya simpulkan. Jangan pikir saya nggak nonton ibadah Anda. Tiap minggu saya nonton sebelum saya tertidur. Loh, saya join ibadah itu bukan tunggu besoknya. Di Indonesia ini udah malam. Saya nonton dulu. Saya ikutin. Makanya saya bisa simpulkan. Amanat yang jelas. Bilang sama kanan kirinya, amanat yang jelas. Yang terakhir dikatakan apa? Pertahankan pola yang konsisten.
kami menghentikan penggabungan gereja di City Blessing. Di Indonesia. Nggak ada lagi gereja-gereja yang gabung. Saking banyaknya yang gabung, jadi gado-gado. Satu ke kiri, satu ke kanan. Wah, nggak bisa ini. Kayak tim musik tadi mau main sendiri kan. Nggak bisa. Jelas. Sekarang arahnya sudah jelas. Kita mau ke utara misalnya. Kita rapikan. Berarti nggak nambah dong jumlahnya. Nambah. Buktinya dihentikan nambah. Berarti City Blessing perlu dipaksa beranak. Yang tadinya stagnan bisa dipaksa untuk melahirkan gereja baru. Kenapa? Mereka punya potensi. Dan sekarang mulai jalan, mulai bergerak, mulai sifatnya invasif jalan. Masuk ke kota-kota, masuk ke kampung-kampung. Gunung, hutan, lautan terabas terus. Kenapa? Karena itulah karakteristik dari berita Injil. Amin. Kalau suatu hari Anda tergerak untuk pergi mission trip ke Indonesia, let me know. Anda tinggal pilih menunya. Hardcore, softcore, mau yang benar-benar mengandalkan Tuhan, atau setengah bisa menikmati perjalanan sightseeing, kami kirimkan. Dengan senang hati kami kirimkan ke Indonesia, ke pelosok Indonesia. Pertahankan pola yang konsisten. Saya tutup dengan ini. Saya minta tim musik maju ke depan. Yoel pasal yang ketiga. Ini ayat saya renungkan, saya pegang, saya baca berulang-ulang. Saya udah gak tahu berapa kali saya baca ayat ini. Tapi ini ayat buat saya penting dan memberikan kekuatan sebagai murid. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Bukan jalan-jalan. Bukan makan-makan. Tapi ayatnya dikatakan bersiaplah untuk peperangan. Gerakkan para pahlawan. Suruh semua prajurit apa? Prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkas menjadi tombak. Baiklah orang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak pinter. Saya nggak ngerti banyak hal. Tapi saya ingin katakan, berkata pada dirimu bahwa aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dan segala penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu ini. Baiklah bangsa-bangsa bergerak menuju lembah Yosafat. Di sana aku akan duduk dan menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Saya suka ayat 13. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat pemerasan, kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Ini putaran terakhir. Saya selalu menganggap itu, this is the last round. Nggak ada lagi yang tersisa. Habis-habisan. 100% sama Tuhan atau cuma jadi penonton. Rewardnya beda. Jauh. Jadi murid gak gampang. Berkorban. Ada pengorbanan. Pengorbanan bukan cuma tenaga. Keuangan. Perhatian. Pemikiran. Bahkan perasaan. Itu murid. Itu murid. Di situ saya dibentuk menjadi dewasa. Bukan karena usia saya semakin tua. Bukan. Dan saya dianggap dewasa. Tetapi seberapa besar saya punya keberanian memikul tanggung jawab. Itulah ukuran kedewasaan kita. Tanggung jawab.
menyampaikan kabar baik ke tempat orang yang tidak mau pergi, ke tempat orang yang tidak mau pikirkan, kita pergi ke sana. Kita pergi ke sana. Kita layani mereka. Tundukkan kepala. Bapakku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hari ini hatimu Tuhan. Berikan hatimu bagi kami. Berikan hatimu bagi kami ya Bapa. Ajar kami tidak mengeraskan diri. Ajar kami untuk merespon. Iya, saya murid Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Aku berdoa ya Bapa. Mereka yang meragukan kasih-Mu. Mereka yang kehilangan arah. Kami mau lari Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus. Tuntun kami ya Allah. Biar kami boleh sampai kepada panggilan tertinggi yang Allah tetapkan. Sewaktu Engkau menciptakan kami dalam rahim ibu kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami mulai datang pada para pemimpin di tempat ini. Dan menyerahkan diri kami. Tolong muridkan saya. Ajar saya. Latih saya untuk melakukan apa yang seperti Engkau lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini menurut saya ini adalah satu firman yang waktu kita terima, kita mungkin seperti di buku Yehezkiel ya, dituliskan manis di mulut seperti madu. Tapi kita perlu telan. Dan waktu kita telan itu, bukan manis lagi, kadang-kadang itu bisa menjadi pahit. Dalam arti firman itu merubah kita. Menurut saya apa yang disampaikan Pastor Maruli adalah satu hal yang praktis dan dinamis, dan ini adalah isi hatinya Tuhan Yesus. Kita dipanggil bukan hanya untuk jadi orang Kristen mingguan. Ke gereja cukup seminggu sekali cukup, saudara, ternyata enggak. Dan saya belajar bahwa ternyata ada banyak orang yang mundur atau meninggalkan Tuhan bukan karena mereka itu kurang sering ke gereja. Tapi waktu mereka pulang dari gereja enggak tahu mau ngapain. Saya percaya dari firman yang sudah disampaikan hari ini, ternyata hidup kekristenan itu sangat dinamis dan praktis, dan Anda bisa melakukan, mendemonstrasikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Anda menyebut diri sebagai orang Kristen, waktu Anda pulang Anda bisa mendoakan orang, Anda bisa share, Anda bisa bantu orang, layani orang, Anda bisa kunjungi orang yang perlu dikunjungi, Anda bisa melayani semuanya ini, maka Anda akan melihat bahwa ternyata kekristenan itu tidak membosankan. Tapi hidup kekristenan adalah satu hal yang exciting. Amin saudara. Justru kalau kita nggak ngapa-ngapain itu kita gampang menjadi orang Kristen yang ngeluh. Kita nggak mau jadi orang Kristen yang ngeluh, komplain, ngedumel, ngomel, nggak ya. Tapi kita menjadi orang pengikut Kristus yang semangat. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih untuk firman yang disampaikan, yang kami terima, dan kami percaya Engkau melatih kami ya Tuhan. Engkau melatih saudara yang mau menjadi umat yang terlatih, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oh yes Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan mereka, mau menjadi orang pengikut Kristus yang terlatih. Bukan hanya trained, tapi well trained, terampil. Terima kasih ya Tuhan. Saat kami pulang Kau berkati, Engkau lindungi, Engkau apapun yang mereka lakukan, Engkau berkati anak, keluarga, usaha, pekerjaan mereka. Berkati dengan berlipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan.
Dalam nama Yesus Kristus semua yang percaya berseru. Amin, amin, amin. God bless you.